Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semua anak-anak soleh-solehah kelas Salman Al-Farizi dalam keadaan sehat, semangat, dan terus belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ya pertumbuhan hewan-hewan itu. Kalian penasaran? Mari kita lihat tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini yaitu setelah kalian melihat video pembelajaran, diharapkan kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang perkembangan ayam, kucing, dan ikan. Kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan percaya diri. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana ya pertumbuhan ayam? Bagaimana pertumbuhan kucing? Dan bagaimana pertumbuhan ikan? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ketiganya. Silahkan ikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Anak-anak, coba kalian lihat gambar ini. Di situ ada sapi, ada kucing, kelinci, ayam, ada kambing, kuda, dan ada hewan lainnya. Tahukah kalian bahwa ayam, kucing, ikan, dan hewan lainnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pertumbuhan ayam. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Mari kita lihat pertumbuhan ayam berikut ini. Coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Semula bentuknya masih telur. Kemudian telur itu selama 21 hari dierami, maka dia akan menetas ya, menjadi ayam kecil. Kemudian setelah dia dipelihara, dia makan makanan di sekitarnya, maka dia tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian dia terus mengalami pertumbuhan sampai dia menjadi ayam dewasa. Ayam betina menghasilkan telur kembali. Begitu juga seterusnya. Begitulah pertumbuhan ayam. Dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Hewan yang bertelur, memiliki 2 kaki, berbulu, memiliki paruh, dan bernapas dengan paru-paru. Hewan apa saja yaitu? Coba kalian lihat pada gambar berikut. Ada itik atau bebek, ada angsa, ada mentok. Mereka sama-sama memiliki 2 kaki, berbulu, sama-sama bertelur, dan memiliki paruh. Mereka juga sama-sama bernapas dengan paru-paru. Hewan pada gambar tersebut termasuk golongan hewan unggas. Mari kita lihat pertumbuhan kucing. Pernahkah kamu melihat kucing beranak? Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhin rambut atau bulu. Kucing bernapas dengan paru-paru.
Nah, coba kalian lihat pada gambar tersebut. Di pojok kiri bawah, itu anak kucing baru dilahirkan. Kemudian anak kucing ini mengalami pertumbuhan, dia menjadi kucing muda. Lihat tanda panahnya ke arah kanan. Nah, kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Arah panah ke bawah dilihat. Kemudian kucing dewasa ini melahirkan anak kucing. Begitu juga siklus pertumbuhan kucing. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Iya. Hewan tersebut salah satunya adalah kuda. Kalian sudah pernah lihat kuda? Atau sudah pernah naik kuda? Nah, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Berkembang biak dengan cara melahirkan, dan tubuhnya juga ditumbuhi bulu atau rambut. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Nah, ini tugas anak-anak. Coba perhatikan. Kalian praktekkan petunjuk di bawah ini dan kirim kegiatan kalian dalam bentuk dokumentasi foto dan kirim ke nomor Bu Manu. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Yang kedua, berilah tanda permulaan berlari dan melompat. Yang ketiga, minta bantuan kepada anggota keluargamu, bisa ayah, bisa ibu, bisa saudara, atau mungkin bisa teman kalian untuk memegang karet. Yang keempat, cobalah berlari dan melompat. Yang kelima, tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Nah, coba lihat gambar anak-anak di bawah ini ya. Dia sedang bermain lompat tali ya. Semula dari bawah dulu, kemudian naik sampai ke dada. Sejauh mana atau setinggi mana kalian nanti bisa melompat, bisa didokumentasikan dalam bentuk foto. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga ada yang melompat setinggi kepala. Bahkan ada juga yang belum bisa melompat. Tetapi kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Jika kita dapat menjalin sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu, menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila keberapa? Iya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, pertumbuhan hewan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur hingga ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan ini beraneka ragam. Hal ini bisa dijadikan sumber ide sebuah karya gambar hias bermotif atau dekoratif. Gambar hias bermotif atau dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Bentuk dan warna gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan dari gambar aslinya masih tetap tampak. Coba kalian perhatikan.
Contoh gambar hias bermotif atau dekoratif hewan ikan berikut ini. Kalian bisa melihat bahwa siripnya mungkin tidak sama seperti aslinya, bisa berwarna-warni atau dengan bentuk garis yang berbeda-beda, namun tetap tidak meninggalkan bentuk aslinya dan tetap tampak seperti ikan. Nah, anak-anak, coba tugas kalian selanjutnya yaitu buatlah pola gambar ikan di kertas gambar. Kemudian cobalah hias dengan menggunakan berbagai garis sesuai dengan imajinasimu. Warnailah agar tampak lebih indah. Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Apakah hewan peliharaan kalian semuanya sama satu sama lainnya? Tentu kalian memiliki hewan kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada di antara kalian ada yang memiliki hewan kesukaan yang sama. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Mereka punya kesukaan hewan yang berbeda-beda. Mereka memelihara hewan tersebut dengan rasa sayang. Nah, coba dilihat. Ada si Ahmad yang sukanya memelihara ayam. Kemudian Aisyah sukanya memelihara kucing. Kemudian si Syahrul suka memelihara ayam. Meskipun kita memiliki hewan kesukaan yang berbeda, kita tidak boleh bertengkar atau saling mengejek. Kalian harus tetap rukun sehingga tidak terjadi pertengkaran dan kita bisa hidup nyaman satu sama lainnya. Coba kalian lihat gambar seri berikut ini. Kita lihat ceritanya. Aisyah suka sekali dengan kucing. Ia memelihara kucing di rumahnya sampai kucing tersebut beranak. Suatu hari, induk si kucing yang bernama Miau jatuh sakit. Aisyah sedih sekali. Ia tidak ingin kucingnya sakit. Oleh karena itu, ia membawa kucing kesayangannya ke dokter hewan. Kemudian si Miau diperiksa, kemudian diberikan resep obat untuk sakitnya si Miau. Ternyata ada aturan di resep obat tersebut. Di situ tertulis diminum 3 kali 1, pagi, siang, dan sore. Aisyah bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Mari kita pelajari. Berdasarkan konsep di atas, minum obatnya 3 kali, yaitu jam 6 pagi, kemudian jam 2 siang, selanjutnya jam 10 malam. Jadi 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi minum obatnya 3 kali. Bukan 3 kali 1 itu 3, sekali minum langsung 3. Bukan ya, jadi 3 kali 1 itu minumnya 1 dan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu? Ya, tata cara minum obat yang benar harus dilakukan secara teratur. Jedanya tepat 8 jam. Jadi tidak cukup minum obat yang penting 3 kali sehari. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga seperti itu. Juga dibutuhkan keteraturan dan tepat waktu agar semua dapat berjalan dengan baik. Ayo kita berlatih. Ahmad memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Ahmad terdiri dari 2 ayam betina. Kedua ayam peliharaan Ahmad bertelur. Masing-masing bertelur 7 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Ahmad menetas menjadi anak ayam. Ahmad menyimpan anak ayamnya pada kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Ahmad semuanya?
Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Ahmad mempunyai 2 ayam betina. Masing-masing bertelur berapa? 7. Jadi kita tulis ayam pertama, betina pertama bertelur 7 butir. Kemudian ditambah ayam betina yang kedua juga bertelur 7 butir. Berapa jumlahnya? 14. Jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah berapa angka yang dijumlahkan? 2. Kita tulis 2 dulu, kemudian kita tulis kali. Ya, angka yang dikalikan yaitu angka yang dijumlahkan yaitu 7 sama dengan 14. Soal berikutnya, jika Ahmad memiliki 2 kandang yang berisi masing-masing 10 ekor, berapa banyak anak ayam Ahmad semuanya? Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Ya, ada 2 kandang Ahmad, masing-masing berisi 10 ekor. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20 ekor ayam. Jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah berapa angka yang dijumlahkan? 2. Kita tulis 2. Kita tulis kemudian tanda perkalian. Berapa angka yang dijumlahkan? 10. Kita tulis 10 sama dengan 20. Latihan soal yang ketiga. Syahrul memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 15 ikan hias. Berapa banyak ikan hias Syahrul semuanya? Coba kalian lihat cara penyelesaiannya. 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 45. Jadi jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah 3 dikali 15 sama dengan 45. Ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu 15 sama dengan berapa? Puluhan, angka puluhan dulu ya. Yang ditulis ada berapa angka puluhan? 10 ditambah sisanya berapa? 15 dikurangi 10, 5. Jadi 15 itu sama dengan 10 ditambah 5. Oke, kita lanjutkan. Dari angka 10 dan 5 tadi dikalikan dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Jadi 3 dikali 10 sama dengan berapa? Jika perkalian ya ada dikalikan 10 ada tanda 0, maka itu menjumlahnya lebih mudah. Jadi kita jumlahkan yang depannya dulu. 3 dikali 1 berapa? 3. Angkanya 0, di situ ada berapa? 1. Jadi kita tinggal menambahkan 01 di belakangnya. Jadi berapa? 30. Selanjutnya 3 dikalikan 5 sama dengan berapa? 15. Ingat anak-anak, perhatikan angka 5 di bawah angka 10. Karena 5 merupakan satuan, maka harus diluruskan dengan angka satuan. Jadi 5 ini lurus dengan angka 0 di atasnya ya. Kita harus tertib ketika belajar menjumlahkan. Kemudian kita jumlahkan dari hasil itu. 0 ditambah 5 berapa? 5. 3 ditambah 1 berapa? 4. Jadi hasilnya 45. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 5 dikali 4 sama dengan berapa? Kita tulis 4-nya 5 kali. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya sebanyak 5 kali sama dengan berapa? 20. Kita balik lagi. 4 dikali 5 sama dengan berapa? Berarti 5-nya sebanyak 4 kali. Bagaimana penulisannya?
5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Ingat anak-anak, meskipun jumlahnya sama, tetapi konsepnya tidak sama. Kalian ingat pembahasan yang di atas tadi, 3 kali 1, memang hasilnya sama 3, tapi konsepnya tidak sama. Maka dari itu, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi penjumlahan yang berulang-ulang itu namanya perkalian. Coba kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu. Pertama, yang nomor 1 ya, ibu memerlukan 5 bungkus terigu untuk membuat kue brownies. Setiap bungkus tepung terigu dapat dibuat 8 loyang kue. Berapa banyak loyang kue yang dibuat ibu? Coba kalian perhatikan caranya yang seperti Bu Manu sampaikan tadi. Yang kedua, sebuah toko ikan hias memiliki 8 akuarium. Setiap akuarium berisi 25 ekor ikan koi. Berapa banyak ikan koi semuanya? Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran Bu Manua hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.